Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfalia Azahir, kelas 5 SDN Simomulyo 1, Surabaya. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Ande Ande Lumut. Dahulu kala berdirilah sebuah kerajaan besar di daerah Jawa Timur. Kerajaan itu bernama Kerajaan Jenggala dan juga Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Jayanata. Untuk mempersatukan dua kerajaan dan menghindari peperangan, maka terjadilah ikatan antara Panji Asmarabamun dengan Dewi Sekataji. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Di tengah pertarungan tersebut, Dewi Sekataji menyelamatkan diri dan menyamar sebagai gadis desa. Serta ia tinggal di tempat seorang janda dengan 3 putrinya yang bernama Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekataji pun diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun, Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Ia disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah, seperti menyapu, memasak, dan juga membereskan rumah. Berbeda dengan kakak angkatnya, ia bisanya hanya menyuruh saja. Di Kerajaan Jenggala sudah kembali aman. Panji Asmarabamun telah berhasil mengalahkan musuh yang menyerangnya. Namun, ia bersedih karena Dewi Sekataji telah meninggalkan istana. Panji Asmarabamun bertekad mencari keberadaan Dewi Sekataji. Ia mengerahkan semua pasukan. Selang beberapa waktu, datanglah seorang pengawal dan membawakan kabar gembira. Karena ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekataji. Panji Asmarabamun pun segera pergi ke desa tersebut. Desa tersebut berseberangan dengan tempat tinggal Klenting Kuning. Untuk mencari keberadaan Dewi Sekataji, Panji Asmarabamun menyamar sebagai Ande Ande Lumut yang mencari jodoh. Berita terkait Ande Ande Lumut yang mencari jodoh segera tersebar. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru segera berdandan secantik-cantiknya untuk mengikuti sayembara tersebut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan juga baju yang bagus. Namun, Klenting Kuning tidak diperbolehkan untuk ikut. Mereka pun segera pergi. Klenting Kuning pun segera menuju ke danau untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau. Dia bisa bicara dan berkata, "Klenting Kuning, kenapa kau bersedih hati? Pergilah untuk melamar Ande Ande Lumut, serta bawalah cambuk ini untuk sewaktu-waktu kamu bisa memakainya." Klenting Kuning pun langsung menuju ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Ia bingung karena tidak ada jembatan dan juga perahu yang nampak. Lalu, bagaimana mereka menyeberanginya? Karena sungai itu luas, deras, dan dalam arusnya. Tiba-tiba datanglah seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kakang. Yuyu Kakang menawarkan diri untuk menyeberangkannya sampai ke sungai. Dengan satu syarat, dia harus mencium Yuyu Kakang. Mereka pun menyanggupi syarat tersebut dan akhirnya satu persatu naik ke punggung Yuyu Kakang. Selang beberapa waktu, datanglah Klenting Kuning. Klenting Kuning pun bertemu dengan Yuyu Kakang. Yuyu Kakang pun menawarkan syarat yang sama. Namun
saudara tersebut. Kelenteng kuning pun memaksa untuk mengantarkannya dengan syarat. Namun Yuyu Kangkang tidak mau. Kesabaran kelenteng kuning pun habis. Ia mengeluarkan cambuk dan mencambukkannya ke sungai. Tiba-tiba air di sungai menyurut. Yuyu Kangkang pun ketakutan dan akhirnya mau mengantarkan kelenteng kuning sampai ke tepi sungai. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak-kakak angkatnya sudah sampai ke tempat Mbok Rondo. Mereka pun menunjukkan satu persatu kecantikan mereka. Namun, tidak ada yang terpilih dari mereka karena Ande-Ande Lumut tahu bahwa ia sudah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, datanglah kelenteng kuning. Ia pun langsung menunjuk kelenteng kuning menjadi istrinya karena ia tahu bahwa kelenteng kuning adalah Dewi Sekartaji dan ia adalah satu-satunya seseorang yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-Ande Lumut pun membuka penyamarannya dan berkatalah bahwa ia adalah Panji Asmara Bangun. Mereka pun berkumpul kembali. Tak lupa mereka membawa Mbok Rondo untuk tinggal di istana. Mereka pun hidup dengan bahagia. Pesan moral dari cerita yang saya bawakan adalah pandai-pandailah untuk menjaga diri, seperti kelenteng kuning yang tidak mau dicium oleh Yuyu Kangkang.